Dah. Assalamualaikum. Ini tuh emang lu lem ya? Tahu kok. Kalau waktu jadi pembahasan. Kalau ibu asal dari Cianjur ya, kecil di Bogor, iya. Jadi dari kecil di Bogor. Kan ibu mah udah berapa kali nikah? 3 kali. Iya. Yang satu Sukabumi, yang 2 Jakarta. Yang terakhir yang udah meninggal, yang Jakarta. Oh, yang kedua. Iya. Bapaknya ini. Yang ketiga. Kalau ini semenjak bapaknya nggak ada jualan, terus bagaimana ya kalau nggak jualan kan waktu itu kan masih kecil, sekolah anaknya, jadi buat biaya gitu. Jadi ibu jualan sapu aja. Ada temen di sini dekat ngambilnya sapunya. Iya. Iya. Jadi dekat gitu, mau ngambil dulu gitu. Tetangga juga sih. Bukan, dia juga ngambil dari orang. Jadi ini ngambil gitu di sini, diambil lagi sama dia, terus kita gitu, ke ibu. Ibu cuman dari Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau ini kan sekarang kita Selasa. Kalau tiap hari teh bagaimana ya, kayak orang bosan gitu. Jualan itu lagi. Habis bagaimana lagi ya? Ini terapi ini ibu teh saraf. Kena saraf. Iya. Kena saraf. Iya. Jadi kalau lagi mat ini kaku, ini juga tuh kalau ini begini ini lagi bagus aja, biasanya diginiin juga sakit.
kadang-kadang kalau lagi ada modal di rumah jualan sayuran, berhubung uangnya habis ya udah enggak jadi jualan sapu. Nanti bakal balik terapi lagi. Iya. Tahu kapan nih anak belum ngasih kabar. Soalnya kan Neng harus bawa HP. Harus ada ini gitu kan. Si Ibu nggak punya HP. Gitu. Bertiga. Iya. Yang satu lagi ikut kerja, dia ikut jualan di Pakuan. Makanan. Iya. Daripada dia nganggur, kan udah putus sekolah ya. Kasihan. Jadi ikut jualan aja buat makan dia jajan. Itu gimana? Ya ibu kadang-kadang suka ngambil dulu gitu kalau ini ke orang, ke warung beras. Gitu. Kalau nggak dapat duit, kadang-kadang nggak dapat duit jalan kaki pulang. Kalau misalnya dapat uang ya naik mobil. Beli beras di sana kan yang itu yang belokan itu kan ada yang murah. Iya. Iya. Kalau nggak dapat duit ya gimana lagi ya tuh. Ya kan nggak bisa dipaksa. Orang kan ada yang baik ada yang enggak ya. Iya. Pernah satu kali sama razia Oh gimana tuh? nggak boleh jualan lagi di jalan di lampu merah nggak boleh, harus ke perumahan-perumahan. Sekarang kalau kita ke perumahan kan kadang-kadang orangnya pada nggak ada ya kan pada kerja. Kita ke kampung-kampungan lidi dari kampung, buat apa beli lidi ya di orang kampung gitu. Pernah saya dibawa satu kali nggak boleh jualan di lampu merah. Habis kita kalau nggak jualan makan dari mana, susah juga. Kalau misalnya kita punya modal ya jualan di rumah enak, kita bisa sembahyang bisa ini. Ya mudah-mudahan sih kalau anak ya anak cucu istilahnya jangan sampai kayak ibu lah hidup di jalannya kan. Mudah-mudahan biar ada kemajuan. Itu kan cucu juga 4 ya, yang satu SMP baru masuk, ya SD 2, 3, 2 ya SD. Anak ibu juga ini pengen kerja sebenarnya mah habis bagaimana lagi ya tuh kan di sama apalagi kelas 2 SD. Iya sampai ke SD dia mah. Kalau yang terakhir tuh SMP. Iya, iya. Ya, jangan sampai istilah ini juga jangan sampai di jalan terus kalau bisa mah gitu ya. Pengen ada usaha apa kayak gitu. Kalau lagi kita kesal ya pengen gitu berhenti, cuman kita berpikir lagi. Ya kita berhenti siapa tuh yang mau ngasih deh. Bukan suami nggak punya, istilahnya anak kan nggak bisa diandelin. Itu kan kita kalau makan mah tiap hari, ya kan. Belum kontrakan rumah, istilahnya. Jadi beban. Pengen istilahnya kita mau kerja udah gitu. Tapi bagaimana lagi ya? Pernah. Nah, sampai istilahnya kita nggak dapat uang sama sekali ya. Istilahnya bagaimana ya? Pernah masak. Tapi alhamdulillah sih kadang-kadang suka ada bantuan juga. Kalau ada masalah dimakan mah beras gitu. Ada yang suka ngasih. Di jalan juga sama suka ada yang ngasih. Alhamdulillah
Iya, ada yang ngasih. Ya istilahnya kadang-kadang kita bersyukurlah. Iya, hidup kita sehat. Kan ibu mah pernah dirawat, seminggu dirawat. Tapi anak kan pada bagaimana ya gitu, lihat orang tua di rumah sakit. Sama saya Alpian, kerja sehari-hari ya ngamen. Ya orang di jalan ya, kalau misalkan kalau lagi nggak ngamen, kadang-kadang kalau hujan biasanya suka ngojek payung di Botani. Suka muter-muter aja, muter-muter istana, muter-muter ke kebun raya, sampai kadang-kadang sampai ke warung jambu, kadang balik lagi, terus istirahatnya di sini di lampu merah itu Jalan Lodaya. Di situ ibu sehari-hari kadang kalau keluar ke jalan jualan, kalau ini paling di rumah gitu. Ya, sebenarnya sih nggak pengen lihat ibu turun ke jalan, nggak pengen, cuman karena keadaan ya gimana lagi. Karena kan saya juga ngamen, pendapatan kan nggak tentu, jadi kadang-kadang saya bisa ngasih sama ibu, kadang-kadang enggak. Sering saya waktu di Jakarta tidur di emperan, sering dipukulin sama preman, dibangunin, disuruh cari uang, disuruh mintain uang jatah ke pedagang, tapi saya nolak, ngelawan. Nah di situ dibawa sama orang nggak kenal atau siapa, saya disuruh lari, tapi saya di situ tetap ngelawan. Ada ini, saya ditangkap polisi, dah, kamu orang mana? Saya orang Bogor Pak, saya lagi nyari kerja. Ya ditanyain KTP apa segala macam, belum punya Pak, gitu. Ya udahlah, saya sempat ngebohong sama polisi itu. Udah Pak, saya mau pulang. Taunya enggak, saya pindah ke Bandung. Nah di Bandung, di situ saya pertama ikut-ikut ngamen. Sampai sekarang saya bisa ngamen. Ngamen lagi, nggak mau ngapa-ngapain lagi. Nah itu justru kalau misalkan udah dapat kerja, saya pengennya fokus kerja aja, nggak mau lah ngamen-ngamen apalah, udah capek gitu, pengennya kayak gitu. Udah ngerasa lelah. Yang penting semuanya udah dialamin, pahitnya di jalan kayak gimana,
itu kerasnya di jalan kayak gimana. Sama kita belum bisa apa-apa ya, paling dia bilang pengen istirahat diam di rumah ya pengen, tapi karena kebutuhan, kalau kita nganggur kita juga kita mau makan apa kan? Kalau kita ngutang terus ke warung kita malu itu. Sekarang kalau kita ngutang ke warung terus kita nggak usaha, kita mau bayar pakai apa itu. Makanya sebelum saya dapat kerja terus saya ke jalan. Kalau udah dapat kerjaan ya udah, saya juga bakalan bilang sama ibu udahlah gak usah jualan lagi. Saya mau minta maaf sama almarhum karena dulu pas almarhum masih ada saya nggak pernah nurut sama almarhum, sampai-sampai sekolah aja putus, nggak diterusin. Saya juga sebenarnya nggak tahu pas almarhum meninggal, saya nggak tahu, saya lagi di jalan masih di daerah Bogor, saya nggak pulang-pulang. Cuman pas saya tahu dari kakak nyari, sampai saya sempat mau berantem di jalan sama kakak. Karena kan nggak tahu, dikira saya bohong apa gimana kan. Cuman dulu kakak saya sempat gitar saya sempat dihancurin, saya disuruh pulang. Jadi saya ikut pulang, saya ngelihat udah di akam. Pengen nyari kerja tuh dari situ, cuman karena susah, bingung harus kemana. Sampai-sampai saya juga sempat ngerantau ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung, di Bandung 4 tahun. Belum lama ini pulang, belum ada 1 tahun. Dia suka kemana-mana, ke Bandung, ke Jakarta. Karena dari semenjak bapak gak ada. Nggak dapat uang sama sekali ya, istilahnya bagaimana? Ayo, gimana? Nyala tuh. Nyala. Pegang bang, bang.
kan per satunya 6.000, ibu tawarin 15. Kadang-kadang yang jual kan yang nawar 10. Semenjak anak ibu yang bontot kelas 2 SD yang meninggal. Zaman sekarang Neng susah banget, bener. Kemarin aja ibu bawa duit berapa? 60, belum setor. Itu bagian berapa coba? Itu sih. Bagaimana ya Neng ya? Harus bertahan aja soalnya kan buat nyambung hidup, ya kan? Kalau kita nggak jualan dari mana tuh Neng? Kalau mau minta-minta kan nggak bisa, ya kan? Nggak bisa sama sekali. Udah sakit ini. Kan sekarang lagi proses di PMI. Tiap sebulan 2 kali, seminggu dua kali, gitu. Terapi. Iya. Biaya juga ibu sendiri? Enggak, sana PPJS. Oh, BPJS. Iya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya ditanya banyak orang kenapa pilih penjual sapu lidi, kenapa bukan tokoh terkenal ataupun orang-orang yang benar-benar menginspiratif di terpencil. Karena menurut saya penjual sapu lidi yang ada di sekitar saya itu bernama Bu Yuyum yang biasanya berada di sekitar kampus saya yaitu di IPB Vokasi khususnya di Bogor ya, di Indonesia. Karena menurut saya sapu lidi itu sederhana, hampir banyak gak dilirik orang dan banyak juga terabaikan, apalagi beliau juga berjualan biasanya di pinggir jalan dan di lampu merah. Dan yang menurut saya lebih inspiratifnya lagi, beliau merupakan seorang ibu dari 3 anak yang menyambung hidupnya seorang diri tanpa suami yang sudah meninggal. Menurut saya sangat menginspirasi untuk penjual lidi yang menjadi tokoh utama pada film dokumenter kami. Harapannya dengan adanya film dokumenter ini bisa membuat Bu Yuyum dan penjual kecil lainnya dapat terlihat lagi oleh masyarakat dan juga pemerintah. Sehingga penjual-penjual kecil dapat terbantu dan keluar dari zona mirisnya ekonomi.
Kalau saya mah udah kenal Bu Yuyum dari saya kecil sih waktu itu. Waktu saya masih main, anak dia paling kecil tuh teman sekolahan saya dulu. Tapi udah berhenti anaknya itu pas SMP udah berhenti sekolah. Sekarang sih kegiatan anaknya itu jualan. Ingat saya dulu tuh pas saya kecil ya, Bu Yuyun tuh seingat saya jualan sayur. Dia tuh sering jualan sayur dulu mah enak, kita beli sayur tinggal ke Bu Yuyun gitu. Nggak tahu kenapa sih tiba-tiba dia jualan Saporidi itu, saya nggak nanya juga sih dulunya karena dulu masih kecil-kecil kan ya. Terus sekarang ya nggak enakan aja nanyanya. Ibu-ibu daerah sana yang sering ngasih-ngasih Bu Yuyun sih, sering sedekah ke Bu Yuyun. Daerah daerah tinggal sana sih. Dia tiap tiap hari nggak tiap hari juga sih, kayaknya seminggu tuh adalah sedekah ke Bu Yuyun. Tapi ya gitu, nggak nutup lah jatuhnya ya. Ya namanya orang susah juga nggak bakal nutup kemiskinan apa gimana gitu. Dulunya sih Bu Yuyum udah hidupnya juga udah lumayan susah sih. Terus saya inget tuh pas anaknya kelas 2 SD, yang teman saya meninggal bapaknya. Sejak itu ekonominya kayak hancur banget sih kelihatannya. Saya waktu itu kan masih kecil jadi nggak tahu apa-apa ya. Jadi kayak ya udah Bu Yuyun tiap hari pergi jualan. Kalau dulu tiap hari itu jualannya. Kalau sekarang sih udah kayaknya Sabtu Minggu deh. Udah Sabtu Minggu dia jualannya. Bu Yuyun sih orangnya baik banget. Pas saya kecil juga dia orangnya udah baik, kayak ceria, pembawanya ceria. Saya sering dulu dia jualan, sempat jualan, sering ngasih kita dulu. Saya sering main sama anaknya. Ya udah dia baik banget, orangnya sopan, halus, pendiam gitu sih Bu Yuyun. Jujur nggak expect dia bakalan kayak gini sekarang, kayak bersikeras buat jualan, banting tulang.
sudah sampai 3 hari, saya dan tim mencari keberadaan Bu Yuyum, namun tidak kunjung ketemu. Namun pada akhirnya kami mendapatkan alamat Bu Yuyum dan bertanya kepada tetangga sekitar di mana tepat aslinya rumah Bu Yuyum berada.